berbagai banyak urusan, ini pariwisata, pangan, perikanan, koperasi dan UMKM, pemerintahan bidang perdagangan dan juga perindustrian. Terus indikator yang berikutnya adalah persen pertumbuhan PDB sektor perdagangan, karena kita masih didukung oleh sektor perdagangan dan industri. Yang berikutnya adalah persen pertumbuhan PDB sektor pariwisata. Nah, pariwisata ini juga menjadi salah satu hal yang boleh dikatakan hari-hari ini, akhir-akhir ini menjadi hal yang cukup bisa mengungkit sisi pertumbuhan ekonomi kita. Maka kita kemarin di PPD Provinsi Jawa Timur, itu kita menyampaikan tentang program kita terkait dengan Kembang Giri, pengembangan kawasan religi dan bahari, yang itu juga menjadi potensi kita di sektor wisata yang harapannya ini bisa mengungkit atau memberikan impact pada sektor-sektor yang lain, terutama adalah sektor UMKM kita. Sasaran yang berikutnya adalah meningkatnya efektivitas investasi. Ini indikatornya tentu ada incremental capital output ratio atau ICOR. Ini berurusan dengan OPD, pemerintahan bidang penanaman modal. Nah, ini yang masih menjadi keluhan akhir-akhir ini. Padahal sebenarnya spirit kita untuk sektor investasi, kita membuka seluas-luasnya kemudahan-kemudahan di sektor investasi. Ada keluhan ini berkaitan dengan PBG, yang ini hampir semua investor itu mengeluh tentang urusan PBG. Yang dulu mestinya bertransformasi dari IMB menjadi PBG itu lebih mudah, tapi ternyata hari ini di lapangan juga kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau untuk sektor perizinan sebenarnya kadang karena dengan sistem OSS, kadang kita ini kadang tidak tahu, tiba-tiba ada investasi yang sudah dapat izin dari pemerintah pusat. Apalagi misalnya ada di wilayah di pinggir jalan nasional, ternyata izinnya sudah dapat dari pemerintah pusat. Nah, ini yang beberapa kali juga kita coba untuk konsultasikan ke Kementerian Investasi dan Penanaman Modal berkaitan dengan bagaimana sinkronisasi terkait dengan perizinan OSS yang kadang boleh dikatakan pemerintah kabupaten kota ini kadang terlewati, tidak tahu tiba-tiba ada investasi yang izinnya langsung di pemerintah pusat. Padahal kadang di daerah ada beberapa persoalan yang kadang belum terpenuhi. Nah, ini kita dorong terus agar semua regulasi ini dimungkinkan memberikan kemudahan pada sektor investasi di Kota Pasuruan. Berikutnya menyangkut misi keempat, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan, dan harmonisasi sosial. Sebagaimana tadi disampaikan, ini tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi masyarakat. Ini kalau kita lihat, tadi sebagai sampaikan, di tahun 2025 angka kemiskinan kita masih 6,10%, target di tahun 2030 ini kita masih belum berani matok untuk tingkat kemiskinan, zero kemiskinan 0%, Pak Budi. Seperti target nasional pertumbuhan 8% dengan 0 kemiskinan, kita realistis saja, tapi ini target, syukur-syukur bisa melampaui target. Ini target kita adalah 4,85% di tahun 2030, dan untuk indeks Gini atau Gini rasio kesenjangannya di tahun 2025 hari ini adalah 0,324, targetnya adalah 0,318. Ini apakah dianggap target yang terlalu santai atau ini, tapi kita tetap ingin memacu, syukur-syukur bisa melampaui dari target-target yang kita lakukan. Selanjutnya adalah indeks kesejahteraan sosial, bagian dari harmonisasi sosial. Ini boleh dikatakan di tahun 2025 ini indeks kesejahteraan sosial kita adalah 6,80, targetnya di tahun 2030 adalah ada kenaikan 88,60. Tapi tentu kita sering menekankan tentang konteks kesalahan sosial ini. Tidak hanya secara kuantitatif angkanya itu meningkat, tapi secara implementasi pengejauhan di masyarakat itu harus berkelindan dengan bagaimana ketertiban masyarakat. Termasuk di dalamnya meskinya dengan indeks kesalahan sosial yang semakin meningkat, maka tingkat kriminalitas, tingkat kenakalan remaja itu juga semakin menurun. Nah, ini yang memang di lapangan ini masih sejatinya masih belum sinkron. Boleh dikatakan misalnya hari ini mungkin ada pas ada anak-anak muda, ternyata tingkat narkoba kita masih cukup tinggi. Meskinya dengan angka kesalahan sosial yang semakin meningkat, ini mengejawantah dalam kehidupan relasi sosial dan relasi ekonomi. Sehingga baik itu narkoba,
ataupun kriminalitas misalnya tingkat pencurian dan sebagainya yang semakin menurun. Nah, ini mesti kita dorong bagaimana kesalahan sosial ini tidak secara kuantitatif angka, tapi secara kualitatif ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi Kota Pasuruan ini dikenal sebagai kota santri. Sasarannya tentu ini kalau bicara tentang angka kemiskinan, berkurangnya angka kemiskinan, ini kelompok penerima manfaatnya yang tergraduasi, karena sekarang juga sudah tidak dikenal dengan ada istilah kemiskinan ekstrim. Ya, Pak Koko ya, karena sekarang ini kemiskinan ekstrim diubah lagi dengan data satu data itu sekarang desil 1, desil 2. Padahal kalau kemarin kita masih menggunakan istilah kemiskinan ekstrim. Bahkan kita dapat insentif fiskal kemarin juga dari penanganan untuk kemiskinan ekstrim dan stunting. Tapi hari ini dengan pemerintahan yang baru itu sudah tidak dikenal lagi istilah kemiskinan ekstrim, tapi masuk pada desil 1 dan desil 2. Yang berikutnya adalah sasarannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, ini kunci. Karena kunci pembangunan ini adalah bagaimana kemandirian fiskal kita. Kemandirian fiskal kita, rasio kemandirian fiskal kita masih cukup rendah. Masih sangat bergantung sekali pada transfer pusat. Nah, ini yang kita dorong dan harapannya dengan ekstensifikasi potensi-potensi yang lain yang tentu out of box dari yang selama ini kita dapatkan, ini bisa mengungkit sisi PAD kita. Ini tentu ditandai dengan indikator PDRB per kapita dan juga tingkat pengangguran terbuka atau TPP kita. Nah, ini OPD-OPD pendukungnya, ini tentu sebagaimana kami paparkan. Yang berikutnya adalah sasaran adalah meningkatkan stabilitas sosial. Ini ditandai dengan bagaimana indeks stabilitas. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah meningkatnya toleransi sosial dengan indeks toleransi dan meningkatnya peran pemuda terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini kita ukur juga tentang indeks pembangunan pemuda. Nah, ini terima kasih yang mewakili dari teman-teman pemuda yang hadir. Yang ini bisa disampaikan sebagai penguatan bagaimana ke depan kita tentang penguatan sisi kemudaan. Misi yang kelima yaitu mewujudkan Kota Pasuruan yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur penunjang ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Ini tujuannya adalah penguatan infrastruktur penunjang ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Saya bersama Mas Nawawi lebih menguatkan kalau kemarin Kusipul bersama saya lebih pada konteks branding dan sudah kita dapatkan dengan brandingnya Madinah Van Java, kita punya Payung Madinah, kita sekarang juga punya Masjid Ka'bah, itu bantuan dari BK Provinsi. Nah, ini harapannya nanti juga dibisikin lagi sama Pak Budi ini ke Bu Kofifa, biar tahapan berikutnya ini lancar sampai 4 tahapan. Nah, kita ingin mendorong pada sisi yang lebih mikro, sisi-sisi yang langsung bersentuhan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan sisi ekonomi kita. Nah, branding sudah kita dapatkan, tentu sekarang adalah membreakdown menjadi sisi mikro yang langsung bersentuhan dengan persoalan penunjang ekonomi. Maka ingin kita kuatkan nanti adalah bagaimana infrastruktur pasar dan sebagainya, termasuk di dalamnya sektor UMKM. Maka sasarannya tentu pada kesempatan ini kalau kita lihat indeks kualitas layanan infrastruktur kita, IKLI kita di tahun 2025 itu 3,90, targetnya di tahun 2030 itu adalah 4,10. Ini sasarannya meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan, ini dengan indikator indeks infrastruktur. Sasaran yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Ini Pak Rizal yang hari ini juga Kementerian Lingkungan Hidup terus nge-push untuk bagaimana IKLI kita juga meningkat. Yang sasaran berikutnya adalah meningkatkan ketahanan daerah, yaitu adalah indeks resiko bencana. Nah, ini kita dorong tadi sempat disampaikan juga kalau di daerah lain juga ada pesantren tanggap bencana, kita dorong selama ini sudah ada kelurahan tanggap bencana, harapannya nanti ingin mendorong semua stakeholder juga punya penguatan untuk tanggap bencana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf ya ini agak panjang dan lebar, karena ini kali pertama kita setelah dilantik menyampaikan, karena sebelumnya via daring, karena persiapan waktu yang sebelum pelantikan saya berMas Nawawi, maka ini secara langsung bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana pendapat pembangunan. Ini memang harus sinkron sehingga
kita di Kota Pasuruan membreakdown program kerja sesuai dengan apa yang menjadi pentahapan pembangunan sampai di tahun 2030. Nah, ini di tahun 2026 adalah penguatan transformasi ekonomi dan sosial yang harmoni dan berkelanjutan. Nah, ini tidak perlu saya bacakan, mungkin kelihatan ya dari baca ya, karena panjang ini masih agak tebal, ngantuk khawatirnya. Jelas ya? Nah, karena katanya batas orang kayak kuliah itu 60 menit, di atas 60 menit itu sudah mikir kemana-mana ini. Mikir buka sama apa, buka sama siapa, dan sebagainya nanti. 2027 inilah meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam penciptaan daya saing daerah. 2028 penguatan infrastruktur penunjang. 2029 penguatan integrasi infrastruktur penunjang perekonomian dan sosial. Dan 2030 adalah mewujudkan landasan bangunan ekonomi dan sosial menuju Kota Pasuruan harmoni dan berkelanjutan. Nah, ini menjadi pentahapan kita sehingga dalam RPJMD kita 5 tahun ke depan harus melalui tahapan-tahapan menjadi penguatan pada sisi-sisi yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk di tahun 2026 ini tentu kita berbicara pada apa yang menjadi isu-isu strategis di tahun 2026. Nah, ini bisa kami paparkan tentang cakupan isu-isu strategis di tahun 2026 yang menjadi sebuah tantangan dan harapan kita. Yang pertama adalah bagaimana sisi untuk pemenuhan infrastruktur penunjang perekonomian. Ini SWOT kita. Yang kedua adalah kurangnya daya tarik investasi, penanganan kemiskinan, penguatan ekonomi sektor unggulan, penguatan kondusivitas daerah, peningkatan kualitas sarpas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan efektivitas layanan, juga peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Nah, ini yang menjadi salah satu memotret di tahun 2026 ini terkait isu-isu strategis yang sudah kita lakukan SWOT analisis terhadap apa yang mesti kita lakukan menjadi tantangan kita ke depannya. Selanjutnya adalah menyangkut prioritas RKPD di tahun 2026. Berangkat dari SWOT analisis kita, pemetaan kita, maka apa yang menjadi prioritas kita di tahun 2026. Tematik pembangunan di tahun 2026, nah ini tema Ranwal RKP di tahun 2026 ini adalah inovasi dan hilirisasi industri berkelanjutan. Nah, ini tadi kalau nggak salah tadi juga sinkron yang disampaikan oleh Pak Budi. Yang berikutnya adalah pembangunan Jawa. Ini 2025-2045, yaitu megapolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan. Dan sesuai juga dengan tema RKPD Jatim, yaitu percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan tema untuk RKPD Kota Pasuruan adalah penguatan transformasi ekonomi dan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Jadi ini saya kira sinkron dan linear dengan tematik pembangunan untuk tahun 2026. Selanjutnya untuk tema RKPD di tahun 2026 untuk penguatan transformasi ekonomi dan sosial yang harmoni dan berkelanjutan, maka harmoni dan berkelanjutan ini bukan hanya kata-kata yang enak kita sampaikan dan kita dengarkan, tapi bagaimana pentahapan pembangunan jangka panjang daerah untuk tahun 2025-2029 merupakan langkah untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi dan sosial sehingga sebagai dukungan awal penguatan landasan transformasi dan harmonisasi yang berkelanjutan. Harmoni juga hal ini terjadi keselarasan pembangunan yang bukan hanya maju dari sisi ekonomi, namun juga maju dari sisi sosial dan kesejahteraan. Berkelanjutan dalam artian pembangunan yang berorientasi pembangunan jangka panjang dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Prioritas untuk pembangunan 2026 ini juga perlu kita jadikan sebuah pegangan bagi kita. Yang pertama adalah memperkuat pembangunan SDM yang berkarakter. Ini kami singgung terus bagaimana kunci sebuah pembangunan itu tentu adalah bagaimana sisi capacity SDM kita. Maka penguatan SDM yang berkarakter ini yang kita menjadi prioritas. Yang berikutnya adalah peningkatan kualitas infrastruktur penunjang perekonomian.
meningkatnya daya tarik investasi, penanganan kemiskinan, meningkatkan harmonisasi sosial, efektivitas birokrasi dan pelayanan publik, dan juga menumbuhkan perkembangan sektor unggulan. Ini semuanya tentu ada indikator-indikator di dalamnya yang akan menjadi salah satu acuan kita. Selanjutnya adalah target kinerja kita di tahun 2026. Ini sebagaimana tadi kita sampaikan, di tahun 2026 kita punya target untuk indeks reformasi birokrasi kita, ini adalah 88,90, indeks pembangunan manusia adalah 76,63, pertumbuhan ekonomi ini bisa 5,8, ini angka kemiskinan, ini sebenarnya harusnya lebih agak turun lagi, tapi kita target di 5,90, indeks Gini atau Gini rasio 0,322, indeks kesalahan sosial di tahun 2006 ini targetnya 87,16, dan juga indeks kepuasan layanan infrastruktur atau IKLI 3,94. Nah, ini yang menjadi target-target indikator capaian di tahun 2026. Semoga ini juga menjadi acuan kita. Syukur-syukur kita namanya acuan itu kalau bisa menjadi pijakan bisa melampaui. Nah, jadi pijakannya kalau bisa terlampaui akan lebih baik lagi. Nah, ini juga kami sampaikan juga, nanti juga bisa menjadi salah satu evaluasi dan masukan juga. Sebenarnya kita paparkan juga tentang pohon kinerja RPJMD di tahun 2026. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Budi, Staf Ahli Provinsi Jawa Timur, Pak Ketua DPRD, segenap anggota DPRD, Forkopimda, seluruh stakeholder, perwakilan dari perguruan tinggi, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dari Ormas yang bisa kami paparkan dalam Musrenbang RKPD Kota Pasuruan tahun 2026. Harapannya ini menjadi salah satu acuan bagi kita merumuskan bagaimana kebijakan pembangunan di tahun 2026 berpijak dari existing yang kita miliki hari ini. Maka untuk itu sekali lagi terima kasih, cukup panjang dan lebar, harapannya ini bisa memberikan perspektif yang sama sehingga menjadikan fondasi bagi kita untuk merumuskan sinergi dan kolaborasi untuk pembangunan Kota Pasuruan yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, tinggal berapa hari Lebaran, semoga kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang beruntung nanti kembali Fitri di Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama penyampaian masukan DPRD Kota Pasuruan untuk RPJMD Kota Pasuruan tahun 2025-2029 yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Muhammad Thoyib, kami persilakan. Enaknya punya wali kota muda dan wakil wali kota muda, cerdas, bijak. Sampai memahami suasana kebatinan kita, sampai koplok dibaca tadi. Termasuk teman-teman anggota DPRD ini, ya mohon Pak Wali dilihat fiskisnya seperti apa. Suasana kebatinnya lagi gak mood Pak Wali. Tapi jangan khawatir teman-teman, saudara saya, setelah keluar dari ruangan ini insya Allah akan dicarikan solusi, jangan khawatir. Saya juga begitu Pak Wali, masuk ruangan ini coba memahami. Nggak ASN ini kok masih cerah padahal puasa, ya cerah wajahnya. Ternyata tak tanya Pak Sek, TPP-nya aman, katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Yang saya hormati Saudara Wali Kota dan Wali Kota Pasuruan, yang saya hormati Saudara Wakil Pimpinan Pak Haji Gatot, dan yang saya hormati saudara-saudara saya dari anggota DPRD Kota Pasuruan, dan yang saya hormati Saudara Forkopimda hadir, perwakilan dari Polres Pasuruan, senior saya Pak Yunti yang pernah jadi satu di Polsek Gading, di wilayah Gading, dan juga dari TNI Pak Joko, dari Kejaksaan, dan yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, dan yang saya hormati Bapak Budi Raharjo SE MSI, staf ahli bidang kemasyarakatan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur, dan yang saya hormati saudara staf ahli, asisten, beserta organisasi perangkat daerah Kota Pasuruan, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, undangan, staf rekan dari kalangan pers media, camat, lurah, sekota Pasuruan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan rendah hati kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama membacakan puja dan puji syukur hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya yang selalu tercurah kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan dipertemuan kembali pada kegiatan Musrengbang RKPD Kota Pasuruan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, patutlah kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga sahabatnya selalu tercurah kepada kita sekalian. Amin. Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini kita dianjurkan memperbanyak ibadah, meningkatkan keimanan, dan mempererat tali silaturahmi. Melalui Musrengbang ini semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan amal jariah dengan mengumpulkan masukan masyarakat untuk menyelesaikan rencana pembangunan, sehingga percepatan untuk kesejahteraan masyarakat dapat kita laksanakan. Para hadirin yang kami hormati, Musrengbang merupakan kegiatan rutin tahunan dalam upaya menyusun perencanaan di bidang pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas yang menjadi permasalahan di Kota Pasuruan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kota untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di seluruh wilayah kota terkait, yang didasarkan pada masukan dari Musrengbang Kelurahan dan Musrengbang Kecamatan, termasuk konsultasi publik yang telah kita laksanakan bersama, serta menyampaikan rencana kegiatan lintas kelurahan dan kecamatan Kota Pasuruan. Masukan ini penting sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan Kota Pasuruan. Dari hasil Musrengbang Kecamatan, 4 kecamatan telah melaksanakan Musrengbang. Dari 1.250 usulan kelurahan, terseleksi 620 usulan prioritas tingkat kecamatan. Proses seleksi usulan sudah mempertimbangkan kriteria, manfaat, urgensi, dan berkelanjutan. Dari beberapa usulan terdapat usulan inovatif di bidang ekonomi kreatif dan UMKM, dan itu semua tentunya membutuhkan sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan UPD. Dalam forum konsultasi publik yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dengan sasaran pokok
Yang pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45%. Yang kedua, tingkat kemiskinan 6,32%. Tiga, tingkat pengangguran terbuka 4,63%. Keempat, indeks pembangunan manusia 78,90%. Terakhir, indeks kualitas layanan infrastruktur IKLI 3,81%. Apabila kita lihat dari sasaran pokok tersebut di atas, masih banyak target program kerja yang harus kita laksanakan untuk menjawab aspirasi masyarakat Kota Pasuruan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Perlu adanya penganggaran berbasis kinerja yang harus terus ditingkatkan, mengingat RKPD tahun sebelumnya menunjukkan realisasi program infrastruktur baru mencapai 80%, sehingga harus ada penguatan koordinasi antara OPD dalam melaksanakan program prioritas. Melalui kegiatan Musrengbang Kota Pasuruan ini, marilah kita tentukan kegiatan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat dengan hasil memperhatikan aspirasi dari kita semua, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan kristalisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung dan juga hasil evaluasi dari hasil Musrengbang tahun yang lalu serta melihat paku indikatif atau ketersediaan dana dan anggaran. Sebagaimana bentuk pelaksanaan terhadap Impres nomor 1 tahun 2025, meskipun dengan Impres ini kita dihadapkan dengan terhadap refocusing anggaran, akan tetapi kita dituntut untuk terus menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas. Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu masukan utama dan menyusun RKPD tahun 2006 dan RPJMD 2025-2029. Adapun prioritas pokok pembangunan tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk UMKM. Hal ini tentunya kita harus menyesuaikan dengan era digital saat ini, serta penguatan sentra ekonomi kreatif di 4 kecamatan harus terus dipacu secara kontinu, mengingat tingkat pengangguran kita di angka 5,8% dan kesulitan hidup di angka 32,1%, dan tentunya revitalisasi pasar tradisional dengan konsep modern harus menjadi perhatian serius bagi kita. Tak kalah pentingnya adalah pembangunan destinasi wisata yang terintegrasi di Kota Pasuruan. Yang kedua, bidang pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama yang berkenaan dengan pengendalian banjir harusnya benar-benar menjadi perhatian kita semua, mengingat terdapat 8 kelurahan dengan luas 450 hektar adalah wilayah rawan banjir. Ini yang mungkin sebagai rekomendasi kami untuk Provinsi Jawa Timur, karena Kota Pasuruan ini kecil, setiap musim hujan dikelilingi banjir. Ini menjadi skala prioritas. Ini akan menghentikan semua aktivitas kita, termasuk di bidang ekonomi. Ini mohon menjadi perhatian khusus ya, karena Kota Pasuruan ini dikelilingi ada 3 sungai yang selalu di musim hujan ini selalu banjir, sehingga ini menjadi momentum kita ya untuk bagaimana tahun-tahun ke depan Pasuruan sudah tidak lagi ada musibah banjir. Pembangunan pemukiman yang berkelanjutan dengan akses air bersih di kawasan padat serta program Smart City untuk pelayanan publik. Ketiga, bidang pendidikan dan kesehatan, program literasi digital untuk guru dan siswa sebagai salah satu sarana untuk penguatan vokasi sesuai kebutuhan industri dan penguatan Puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program kesehatan
preventif, peningkatan gizi balita dan kesehatan ibu hamil. Yang keempat, bidang tata kelola pemerintahan. Dalam bidang ini perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta harus ada pengembangan sistem monitoring evaluasi secara real, tim dan penguatan partisipasi masyarakat dalam membangun, termasuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Bidang lingkungan hidup, program pengelolaan sampah. Program ini sangat penting sekali mengingat volume sampah kita mencapai 180 ton per hari, akan tetapi layanan sampah hanya mencapai 75%. Program pengembangan ruang terbuka hijau dan hutan Kota Pasuruan terus dioptimalkan, serta program konservasi dan rehabilitasi DAS, termasuk yang tak kalah pentingnya program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati, pemerintah Kota Pasuruan harus bergerak cepat dalam melaksanakan pembangunan di tahun ini, sehingga strategi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tahun 2026 akan benar-benar terfokus sebagai tindak lanjut dari tindakan yang telah dilakukan melalui tahapan perencanaan termasuk Musrengbang RKPD tahun 2026. Musrengbang ini merupakan perumusan rancangan akhir dalam penyusunan program rencana kerja pemerintah Kota Pasuruan. Kami berharap agar program yang telah diprioritaskan di tahun 2026 mendatang benar-benar merupakan aksi dari visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih. Kami akan mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, saya sangat berharap agar usulan program atau kegiatan yang disampaikan dalam Musrengbang tahun ini benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan Kota Pasuruan, yang mana pada akhirnya semua akan bermuara pada peningkatan pembangunan Kota Pasuruan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial masyarakat. Oleh karenanya, melalui Musrengbang ini, saya mengajak kepada semua komponen yang hadir pada pertemuan kali ini, termasuk juga seluruh masyarakat Kota Pasuruan, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan beserta hasil-hasil Musrengbang ini dengan baik. Hadirin undangan sekalian, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya melalui Musrengbang Kota Pasuruan dapat menghasilkan terobosan pemikiran dan metodologi pendekatan yang cerdas yang dapat mendukung penciptaan tatanan pembangunan Kota Pasuruan yang lebih baik. Forum Musrengbang Kota dan Forum Komunikasi Publik RPJMD 2025-2029 adalah momentum penting bagi kita semua untuk bersama-sama merumuskan arah pembangunan Kota Pasuruan. Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Kami yakin dengan sinergi dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan Kota Pasuruan yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian, terima kasih atas sambutan kami. Barangkali ada kekurangan dan terkait dengan apa yang saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya penjaringan
Masukan Rancangan Awal RPJMD Kota Pasuruan tahun 2025-2029 yang akan dipandu oleh narasumber sekaligus moderator kita dari Universitas Brawijaya Kota Malang, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Lukman Hakim SIP, MSI, kami persilahkan. Pak Wali, Pak Wawali, Bapak Ketua Dewan dan seluruh Forkopimda, Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Semangat, oke, harus semangat karena TPP sudah cair, jadi sudah aman gitu ya. Mohon izin saya sambil biar nggak formal, saya sambil berdiri. Tadi ada satu kata yang sering disebut oleh Pak Wali yaitu peningkatan SDM. Jadi Pak Wali menyebut itu berulang kali karena melakukannya. Jadi Pak Wali ini sekarang posisinya sebagai mahasiswa Doktor Ilmu Sosiologi Universitas Brawijaya Malang. Yang juga ikut ospek. Ya, jadi Pak Wali ikut ospek dan menjadi wakil mahasiswa yang diberi jas alma mater oleh Pak Rektor waktu itu. Jadi aplaus untuk Pak Wali. Ini berita gembiranya, berita dukanya. Biasanya kalau sudah doktor wali kotanya, maka perangkat daerahnya itu kalau berkaca dari Pak Karwo dulu, itu biasanya tiba-tiba pengen S3 semuanya. Biasanya begitu. Atau kalau tidak S3 itu nanti sama Pak Wali biasanya dipertimbangkan. Nah, itu berita dukanya, maka harus siap-siap mumpung Pak Wali belum lulus. Nah, itu harus teman-teman OPD harus siap-siap untuk meningkatkan kapasitasnya, gitu ya. Jadi menarik dan Pak Wawali juga sudah S2, ntar lagi mungkin akan mengikuti jejak Pak Wali, karena UB juga buka S3 Ilmu Komunikasi Pak nanti, sambil promosi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah kita penjaringan aspirasi, tadi sudah dilakukan musrembang mulai dari tingkat bawah sampai kecamatan dan dilombakan, itu yang menarik. Jadi tidak hanya serius melakukan serap aspirasi tapi juga dilombakan. Ini saya kira gebrakan yang luar biasa karena biasanya itu hanya formalitas, nah ini tidak hanya serius tapi dilombakan. Oleh karena itu hari ini kita ingin mendengarkan masukan, aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat yang ada di Kota Pasuruan. Ada tadi yang disebut oleh Pak Wali adalah kelompok pemuda. Oleh karena itu saya persilahkan kelompok pemuda untuk menyampaikan aspirasinya, mumpung ini Pak Wali ada, Pak Wawali ada, Pak Ketua Dewan ada, semua ada, agar aspirasi Bapak Ibu semuanya bisa didengar. Dan ada notulensinya, jangan khawatir, ada notulensinya. Saya persilakan jika ada perwakilan dari pemuda. Mohon mic-nya, mungkin yang bertugas. Ya, silakan. Efisiensi. Oke, silakan sambil berdiri Mas, disebutkan namanya. Selamat pagi menuju siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efisiensi ya, yang pertama saya Ahmad Basir dari Pertuni atau Disabilitas Netra, Pemuda Disabilitas ya. Pertama saya ingin menyampaikan masukan Pak untuk Pasuruan ini kan kota religi, kota santri. Jadi bagaimana mewujudkan rumah ibadah yang akses untuk teman-teman disabilitas. Jadi kalau kita mau ke masjid itu masih sulit untuk teman-teman yang mengalami permasalahan fisik. Jadi yang pakai kursi roda atau yang pakai kruk. Itu ini perlu dipertimbangkan infrastruktur ya, yang pertama. Yang kedua, untuk saya mendukung banget untuk Transjatim Pak, Nawabati Satya untuk Pasuruan Surabaya. Kenapa?
Karena saya 3 kali Pak diturunkan di tol Bunder. Dan itu banyak Pak, nggak cuma saya. Jadi bis-bis sekarang itu yang ke arah Banyuwangi itu lewat tol panjang Pak. Nah Pasuruan ini kan di tengah-tengah. Mereka ambilnya langsung ke Probolinggo. Jadi Pasuruan sering nggak terjangkau. Jadi kalau ini bisa didiskusikan dengan Dishub Kabupaten Pasuruan juga dan Surabaya juga. Jadi dari Surabaya bisa mengarah ke Bunder, Bangil, jadi tidak lewat tol. Tolnya cuma sampai Bunder, nanti sampai Bangil terus Kota Pasuruan. Karena ini efisiensi ongkos juga Pak untuk teman-teman yang bekerja di Surabaya dan sebaliknya. Terus yang mau wisata ke Pasuruan dan sebaliknya, seperti itu. Terus yang ketiga, banjir Pak, tolong ya. Jadi untuk banjir ini saya sering melihat, saya pernah Pak melihat, ini perlu preventif ya. Sampah-sampah di pinggir sungai ini melibatkan kita, maksudnya semuanya ya, termasuk saya dan teman-teman. Jadi tidak hanya sungai-sungainya, tapi mudah-mudahan warga-warganya juga mau membersihkan gorong-gorong di desa-desanya masing-masing. Sehingga kalau sampai terjadi banjir Pak, teman disabilitas kasihan Pak. Larinya gimana? Apalagi kalau terjadi sampai kita nggak tahu ya 2-3 tahun ke depan karena Bekasi sudah seperti itu. Akibat dari kelalaian bertahun-tahun yang lalu gitu, seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Mas Ahmad Basir tadi ya. Untuk masukannya ada 3 masukan tadi terkait dengan infrastruktur. Memang harus inklusi, tidak hanya masjid, tapi juga taman kota dan sebagainya. Itu memang amanah Undang-Undang 8 2016 itu memang harus inklusi. Dan saya yakin itu akan dan sudah dilakukan di pemerintah Kota Pasuruan, tinggal nanti ditingkatkan di taman-taman kotanya yang inklusi. Terima kasih Mas Ahmad Basir. Banjir dan transportasi ya, tadi yang jadi permasalahan yang juga nanti akan saya yakin teman-teman di belakang sudah mencatat. Terima kasih masukannya. Monggo Bapak, mohon mic di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan dari tadi ditodong ini sama Haji Gatot ya, karena ngomong perwakilan dari kepemudaan, kebetulan berdiri. Kebetulan saya Ketua Pasuruan Inspiratif Pergerakan Kepemudaan di Kota Pasuruan. Ada satu yang menarik sebenarnya ketika tadi pemaparan dari Pak Budi dan juga pemaparan dari Pak Wali. Pasuruan Inspiratif pernah diundang di kegiatan IJSC, Java Super Corridor dengan MGC-nya. Saya cuma pengen ketika tadi Pak Wali ngomong untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang saya inginkan adalah biasanya kalau ngomong anak muda adalah kolaborasi. Harapannya MGC itu juga ada di Kota Pasuruan. Begitu. Hanya itu saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. MCC ya. MGC, Millennial Job Center. Oh, Millennial Job Center. Oke. Terima kasih masukannya, Pak. Selanjutnya saya persilahkan mungkin dari perwakilan pemuda dulu yang lain. Pemuda Ansor boleh, pemuda, pokoknya yang merasa muda saja dulu. Yang merasa muda. Pemuda Pancasila boleh, pemuda yang lain boleh. Yang merasa muda dulu. Yang mendukung program Indeks Pembangunan Pemuda tadi itu. Ada yang lain? Perwakilan pemuda perempuan atau pemudi. Karena tadi Pasuruan termasuk yang indeks gendernya luar biasa. Karena lurahnya banyak perempuan, Bu Siti juga perempuan, Kepala Bapelit Bangda. Jadi saya kira luar biasa. Ada Bapak Ibu? Oh, lansia belum, habis ini, lansia habis ini. Milenial dulu, kolonial belakangan. Oke, ada yang milenial, Gen Z. Yang Gen Z betulan belum ada ya ini. Yang betul-betul Gen Z gitu. Belum ada ya. Karena Gen Z itu unik, pemikirannya unik. Mahasiswa-mahasiswi saya itu unik-unik. Karena Gen Z.
Gak ada? Oke ya, pemuda cukup dulu. Kemudian muslimat, nggak ada muslimat? Muslimat. Oh kok ya? Ada, oh ya belakang. Oh ya. Oh itu mahasiswa. Oh ibu. Oh ya ibu dulu. Kualat nanti saya kalau ibu di. Ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saya mewakili dari ibu-ibu lansia. Memang usia saya sudah memasuki 80 tahun. Ya, wah luar biasa. Saya ketua muslimat sudah 13 tahun, hampir 3 periode. Dan kemarin saya muslimat all out menjadi tim sukses Bapak Wali Kota Pasuruan. Saya ingatkan Pak Wali, tadi menyinggung masalah macam-macam. Karena saya ini ibu-ibu lansia, yang saya prihatinkan Ibu, generasi mendatang 15 tahun, 20 tahun bagaimana kalau sekarang ini masih di sana sini terdapat kenakalan-kenakalan remaja, minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Yang sebabnya adalah dari sebab mungkin ya antara lain dari setan gepeng gitu Pak. Oh setan gepeng. Setan gepeng itu. Iya. Karena Pak Wali kemarin yang menyampaikan bahwa bukan ngarang-ngarang tapi kisah nyata di kabupaten ada 13 anak usia SMP. 1 anak usia SD diperkosa di tengah sawah. Laki-lakinya anak SMP 13. Kemudian ya otomatis bagaimana ternyata dipanggil 13 anak itu masuk penjara anak-anak. Nah ini prihatin sekali kita Pak sebagai seorang tua ya, saya sebagai ibu muslimat, bagaimana PR kita semua untuk menangani karena ini semua adalah amanat kita semua. Generasi ke depan bagaimana harus lebih baik dan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya saya sering mengusulkan bahwa di jalanan-jalan itu masih ada gangguan-gangguan, ternyata itu bukan orang Pasuruan, bukan anak Pasuruan yang mengganggu dari perjalanan. Nah ini mumpung ada Bapak Polisi tolong diperketat aturan-aturan anak-anak yang di jalanan, pengemis-pengemis di jalanan, meskipun ada tulisan dilarang memberi tapi masih tetap saja. Ini mohon diperketat aturannya. Saya kira di sini terima kasih, mohon perhatiannya karena ini semua adalah PR kita, amanat kita sebagai pemangku kepentingan, sebagai pimpinan daerah, sebagai pimpinan di desa-desa, kelurahan, dan kita masyarakat Pasuruan tentunya menginginkan bagaimana dengan kepemimpinan yang baru Mas Adi dengan Mas Nawawi, Kota Pasuruan harus lebih maju daripada yang tahun-tahun yang lalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu siapa tadi? Bu Sofia. Nggih, Bu Sofia luar biasa. Yang disampaikan bukan aspirasi untuk beliau, untuk dirinya, tapi untuk anak-anak muda. Itu luar biasa, saya kira masih mikirkan anak muda gitu, kira-kira gitu. Tadi ngobrol dengan Pak Wali di ruang transit, itu di pelabuhan sering minum minuman keras bahkan waktu Ramadan. Itu ternyata belinya online Bu. Nah belinya online, ini online ini luar biasa memang, perlu perhatian khusus kira-kira. Oke, terima kasih Bu Sofia, tadi ditutup dengan luar biasa dan saya tambah yakin kalau Ibu adalah tim kampanyenya Pak Adi Wibowo. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu, monggo. Oh Mas tadi ya yang mahasiswa yang pakai baju alma mater, ya silakan berdiri Mas. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Komarudin dari BEM Uniwara. Izin menyampaikan terkait usulan yang pertama di Kota Pasuruan ini menjadi kota santri yang dimana tetapi mahasiswa dari Kota Pasuruan sendiri itu malah berkuliah di tempat yang lain. Nah ini jadi tugas juga untuk Dinas Pendidikan bahwasanya bagaimana Kota Pasuruan bisa menjadi ikonik juga mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Jadi begitu, karena apa? Mahasiswa juga di kalangan pekerja atau pemerintahan, mereka juga pasti dilihat dari background dari universitas mana anak ini.
Seperti itu. Terima kasih. Oke, aplaus untuk mahasiswa Pasuruan, luar biasa. Memang ada program, kalau di kampus-kampus negeri yang lain itu ada program inbound outbound. Jadi Mas bisa kuliah di UB dengan mengikutkan program inbound outbound tadi itu. Jadi sangat mungkin. Jadi memang kadang kita khawatir sebagai orang tua untuk melepas anak jauh-jauh, itu cukup di Pasuruan tapi kemudian ikut program inbound outbound. Itu juga juga memungkinkan. Tempo hari Mas Wali juga sempat menyampaikan ke saya, memungkinkan nggak kalau UB buka vokasi di Pasuruan misalnya. Itu sudah dipikirkan oleh beliau. Jadi saya yakin nanti ke depan kita akan bersama-sama untuk bahu-membahu karena UB sedang membuka kampus di banyak tempat. Bojonegoro rencananya juga ada, di Kediri kita punya, kemudian di Jakarta juga kita punya. Jadi sangat mungkin kalau vokasi di Pasuruan ini bisa dibuka. Jadi tadi kegelisahan Mas tadi bisa diwadahi saya kira. Oke, terima kasih Mas untuk masukannya. Selanjutnya, oh ya, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja sekalian memperkenalkan diri, saya Muhammad Izzat Nur Sobah dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Menjawab dari ibu kami, ibu muslimat terkait dengan kenakalan remaja, alhamdulillah kami di bulan puasa ini mengadakan agenda Smart Train, pondok pesantren di sekolah-sekolah negeri, SMP Negeri 1 sampai SMP Negeri 11 yang ada di Kota Pasuruan, dengan beberapa materi yang sudah kita siapkan dengan matang, Bapak. Yang pertama ada bijak dalam bersosial media, yang kedua kenakalan remaja, yang ketiga menjadi remaja muslim yang produktif, yang keempat membentuk karakter islami dengan kehidupan sehari-hari, dan yang kelima tentang one of the woman's journey atau lebih singkatnya HIDE. Nah, selama 2 tahun kita berjalan melaksanakan Smart Train ini, kita hanya diberi akses untuk di SMP negeri. Mungkin selanjutnya kita bisa diberikan akses lebih luas ke SMA. Nah, SMA negeri juga, karena kita memasuki sekolah negeri harus mengadakan MOU dengan Dinas Pendidikan. Mungkin bisa dikawal lebih lanjut. Terus yang kedua tentang kesejahteraan sekolah swasta. Nah, saya juga mengajar di SD Darul Ulum Komplek Arjo Kota Pasuruan, juga sekolah swasta, di mana sekolah swasta ini juga harus diperhatikan, tidak hanya sekolah negeri yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Maka kalau kita menginginkan pemuda dan pelajar yang lebih baik, maka kita harus juga mensejahterakan sekolah-sekolah yang ada di Kota Pasuruan. Karena hanya itu investasi utama agar peserta didik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta itu juga mendapatkan materi yang sama dan beban materi yang sama. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi dan masukannya. Tadi IPNU sudah membuat program di SMP, itu luar biasa, dan berkenan ke SMA, langsung dicatat sama Pak Budi tadi. Jadi karena itu kewenangannya provinsi dan saya kira akan pasti disambut baik karena itu dalam rangka juga mendukung yang disampaikan Pak Wali tadi, indeks kesalehan sosial kita yang 86 tadi itu tidak hanya angka tapi juga terlaksana di dalam hidup sehari-hari. Itu harapan dan target kita semuanya. Dan terima kasih teman-teman IPNU sudah peduli pada adik-adik di SMP. Ya, selanjutnya mungkin kami persilahkan yang lain, pemuda cukup? Untuk pemuda cukup nggih? Kelompok yang lain mungkin, ormas. Ormas yang hadir mungkin. Ada yang hadir dari ormas? Ada? Wonten yang dari ormas? Oh ya, oh nggih, monggo, monggo. Silakan disebutkan nama dan ormasnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih ke bukan ormas sih Pak.
Nama saya Tori, saya dari Komite Ekonomi Kreatif. Jadi lebih menyikapi dari omongannya Bapak-Bapak dan Ibu Siti Rohana yang ada di depan tadi tentang pengembangan sumber daya manusia, Mas. Jadi kami berpikir kalau pengembangan sumber daya manusia itu tidak hanya sekali, 2 kali, tapi kan harus terusan. Gitu. Mulai dari level bawah sampai level ke atasnya seperti apa. Nah, kalau dari usulan kita itu butuh place dan space, Mas. Jadi kita butuh tempat dan butuh ruang untuk berkumpul bersama, berkolaborasi, bergerak. Dan suatu saat pergerakan itu akan menghasilkan suatu produk yang dalam tanda kutip seharusnya bisa dimanfaatkan sama Kota Pasuruan. Jadi usulan saya, kita sangat-sangat butuh space dan place. Itu aja Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tori. Itu kelihatannya sehati dengan Pak Wali. Karena beberapa kali beliau menyampaikan nyinggung soal bekas Carrefour, gitu Pak Wali. Bekas Carrefour yang harapannya ke depan itu bisa menjadi tempat berkumpulnya pemuda-pemuda kreatif. Produk-produk unggulan Pasuruan bisa dipamerkan di situ. Apalagi Pak Wali kan sudah menggandeng Raffi Ahmad, kemarin sempat ke Pasuruan kelihatannya ya Pak Wali dari foto. Ya, dari foto teman itu kelihatannya kok ada Raffi Ahmad dan Pak Wali, kelihatannya arah ke pemuda itu mungkin akan agak serius nanti. Mudah-mudahan doa kita bersama, mudah-mudahan nanti diijabah bekas Carrefour itu nanti bisa menarik, karena itu di poros jalan dan saya kira itu strategis. Terima kasih Mas Tori untuk masukan yang sangat bagus ini. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu yang lain. Adzan, kita break dulu mungkin ya. Lanjut. Oh siap. Okay. Kalau ada yang fatwa lanjut, saya lanjut. Pokoknya bukan adzan maghrib ya. Kalau adzan maghrib harus mandek. Monggo Bapak Ibu yang lain. Dari Ormas, NO, Muhammadiyah, Muhammad Dinu juga boleh. Kalau saya kan Muhammad Dinu, saya NU, istri saya Muhammadiyah, jadi ya Muhammad Dinu. Monggo yang lain? Ada? Oke, silakan. Silakan Mas. Monggo bisa berdiri, bisa disampaikan nama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari Jemaris. Jejaring Masyarakat Air Bersih dan Sanitasi. Terkait dengan prioritas pembangunan di Kota Pasuruan tahun 2026, tadi kami mencatat untuk memperkuat pembangunan SDM yang berkarakter. Nah, untuk mendukung dari cita-cita negara Asta Cita ya, terkait dengan ketahanan pangan, ini kami selaku warga Kota Pasuruan, untuk ketahanan pangan ini anak-anak muda milenial yang perlu diberikan ruang gerak untuk pendidikan, pelatihan tentang pertanian. Ini sangat penting sekali karena untuk mendukung juga program MBG, makan bergizi gratis. Nah itu kami untuk ketahanan pangan mohon mungkin Pak Wali Kota juga punya kebijakan, ada demplot-demplot yang diberikan untuk kegiatan ruang gerak pemuda atau petani milenial. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Rifai. Memang Pasuruan ini tidak punya lahan untuk pengembangan pertanian skala besar yang tradisional, tapi yang modern saya kira masih memungkinkan, apalagi pemuda-pemudi kita itu jualnya itu gampang sekali pakai online ya Pak. Jadi saya kira kemarin itu menjadi diskusi kami di Bapeda dengan Ibu Siti dan teman-teman tim perumus RPJM, itu memang menjadi hal yang perlu kita dorong. Jadi pertanian modern yang tidak perlu tanah itu bisa kita lakukan bersama karena bahannya cuma air dan cairan A dan B. Itu pengalaman saya buat hidroponik itu menarik itu. Jadi
bisa cocok untuk teman-teman yang sebentar lagi purna, itu biar hidup sehat, makan sayur dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Rifai untuk masukannya. Bapak Ibu yang lain, yang sisi sini mungkin? Ibu atau yang ibu mungkin yang dari sini banyak ibunya. Monggo, suara perempuan. Silakan. Silakan. Kalau di rumah saya nggak berani nyuruh, kalau di sini saya berani. Silakan, ibu-ibu. Ada masukan? Ada? Yang dari Ormas mungkin masih ada? Tidak ada? Cekap. Ibu Siti sudah mengkode, saya kira cukup. Nanti jika ada yang masih ada masukan, mungkin panitia bisa mengakomodir agar nanti memang betul-betul RPJMD kita itu betul-betul memang menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Jadi itu fungsi dari forum ini. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tibalah kita di saat terakhir, yaitu penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Pasuruan tahun 2026 oleh para perwakilan peserta. Dan untuk perwakilan peserta Musrenbang yang pertama, disilakan kepada perwakilan dari IPNU. Dan yang kedua kami persilakan kepada perwakilan Kadin Kota Pasuruan. Selanjutnya mohon kepada Bang Jatim KCP Pasuruan. Selanjutnya kami persilakan kepada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Selanjutnya kepada DBM PTSP Kota Pasuruan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Litbangda Kota Pasuruan. Dan berkenan kepada staf ahli bidang kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur.
Kami persilakan kepada Kadin Kota Pasuruan. Berkenan kepada Sekretaris Daerah Kota Pasuruan. Dan berkenan kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan. Selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Wali Kota Pasuruan. Dan berkenan kepada Wali Kota Pasuruan. Penandatanganan selesai, mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kami bantu untuk hitung mundur 3, 2, 1. Semangat. 3, 2, 1. Berkenan kepada jajaran Forkopimda Kota Pasuruan beserta narasumber untuk berfoto bersama. Monggo untuk Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan dan narasumber dari Universitas Brawijaya. Baik, mohon izin 3, 2, 1. Semangat. 3, 2, 1. Baik, berkenan kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri di depan tempat duduknya masing-masing, dan untuk petugas dokumentasi disilakan untuk naik ke atas panggung. Kita berfoto bersama dengan seluruh peserta Musrenbang RKPD Kota Pasuruan tahun 2026. Baik, kami bantu hitung mundur, mohon izin 3, 2, 1. Baik, semangatnya. 3, 2, 1. Cukup? Baik, dan dengan demikian purna sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Boleh berikan apresiasi yang meriah untuk seluruh peserta Musrenbang RKPD Kota Pasuruan. Dan dimohon kepada seluruh hadirin undangan untuk dapat keluar melalui satu pintu di sebelah selatan, pintu keluar selatan. Untuk peserta RKPD dimohon untuk dapat keluar di pintu selatan.